Gue tuh pokoknya konten yang sifatnya lokal atau daerah, dan itu sukses, gue seneng banget. Ini dibuat bukan buat kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian cuma mau masturbasi intelek aja soal ke-SJW-an kalian, ya cari tempat lain gitu. Cowok-cowok tuh suka ngomongin orang juga, cuma mungkin nggak kelihatan aja kita. We know how to be discreet about it. Dan itulah yang membuat seorang karakter dalam kutip jahat di sebuah film atau cerita itu menarik gitu. Men, gue udah lama gak monolog dan gue seneng banget bisa melakukan ini lagi gitu. Gue pengen ngasih tahu nih, kalau lo pengen bikin podcast, gue saranin lo buat pakai Anchor. Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast. Mau rekam, hosting, hingga distribusi, semua bisa di Anchor. Dan yang paling penting nih, semuanya itu 100% gratis. Langsung aja buka anchor.fm/start. Sekali lagi di anchor.fm/start. Oke, lanjut. Podcast Bosan di Jalan episode ke-90. Selamat datang semua. Oke, gimana kalau kita langsung aja ke obrolan kita gitu. Karena kalau berdasarkan feedback dari suhunya podcaster Bang Dipta, katanya harus to the point dan langsung ngehook pendengar di detik-detik awal gitu. Shout out buat Bang Dipta yang udah ngasih feedback dan petuahnya di Discord channel ya. Appreciate that. Jadi langsung aja nih ya. Gue nggak perlu nanya kabar kalian ya. Gue pengen ngomongin film Tilik. 5 juta views. Ya, itu prestasi banget sih buat short film Indo di YouTube. Itu ketika film-film bioskop aja 1 juta penonton aja struggling gitu ya. 5 juta itu berarti kan levelnya apa? Dilan, Warkop, sama Comic 8 ya. So yeah, itu bagus banget gitu. Dan ada beberapa hal yang bikin gue suka tentang film ini gitu. Dan kalau kalian dengerin ini di hari apa sekarang? Hari Jumat harusnya ya. Kalian pasti udah nonton karena ini kan viral banget gitu. Gua aja ngerasa udah telat banget nonton ya karena seminggu setelah baru nonton. Kenapa gua suka film ini banget? Pertama karena ini gak hanya film pendek Indo, ini film pendek yang konten lokalnya kerasa banget. Konten lokal dalam artian bahasa Jawa pastinya. Dan ya walaupun lu akhirnya tau lah ini film dibuat untuk dinas film di Jogja, tapi dengan gaya logat bahasa Jawa yang si pemerannya mainin, lu bisa kebayang lah itu daerah mana gitu tanpa seharusnya lu nggak tahu itu buat di daerah Jogja. Lu tau lah daerah Jawa yang bahasa Jawanya logatnya kayak gitu, kata-kata kosakatanya itu khas lah kayak sana gitu. Lo pasti pernah denger gitu. Apalagi kalau lo orang Jawa, lo pasti tau lah ada lah keluarga lo yang ngomong kayak gitu. Walaupun lo nya udah tinggal di Jakarta Selatan, kerja di Jaksel, ngomongnya bahasa Inggris, tapi kan setiap lebaran kalian ketemu keluarga seperti ini gitu. Jadi jangan deny eksistensi budaya lo itu gitu. Nggak ada salahnya berbahasa Jawa itu. Gue tuh pokoknya apapun yang konten yang sifatnya lokal atau daerah, gak usah dibilang lokal, dan itu sukses, gue seneng banget. Gue inget ketika Yowis Band pertama keluar, itu senengnya kayak ada perasaan seneng sendiri lah ya, walaupun secara film kayaknya itu film
almost hit 1 juta gitu dia. Dia tuh kalau nggak salah 999.000 penonton gitu. Tapi itu cukup prestasi lah yang cukup signifikan gitu buat perfilman daerah gitu. Walaupun tetap pakai artis ibu kota gitu, tapi kan bahasa Jawanya prominent banget gitu di film itu, dan Surabayanya itu kental banget, khas banget, dan itu kelihatan banget ketika orang-orang yang asli Surabaya nonton dan mereka mengapresiasi itu, mereka ketawa sama jokes-jokes internal khas Surabayanya yang mungkin gue nggak pick up gitu karena gue nggak ngerti, tapi mereka ngerti logatnya, cara ngomongnya, apa yang terjadi di kota Surabayanya gitu. Jadi walaupun premisnya sebenarnya kan itu film remaja ya, cerita anak SMA yang ngejar cinta, ngeband gitu. Kalau misalnya itu filmnya skala nasional dan mereka pakai bahasa Jaksel, mungkin udah biasa aja gitu. Cuma karena ini di Jawa gitu, dan itu memecah kayak sedikit stereotype gitu. Kalau misalnya lo berbahasa Jawa, lo udik, lo kampungan gitu, nggak sekeren anak-anak Jaksel yang hang out di sana, party tiap malam gitu. Rasain COVID, nggak bisa mabok bareng kali. Ya, dan itu menunjukkan sisi kemanusiaan aja gitu, bahwa hanya karena lo nggak tinggal di Jakarta, bukan artinya lo nggak punya impian pengen jadi anak band gitu. Anak-anak Surabaya itu juga pengen punya band, punya pacar yang cantik gitu kan, berantem sama temennya. Ya itu sangat hal yang sangat universal gitu, dan karena dibawa ini hanya dengan bahasa Jawa gitu, itu tidak mengubah apapun gitu. Dan harusnya itu justru yang membuat kita sadar bahwa kita have a lot in common gitu. Kayak jadi walaupun lo bukan dari daerah situ, lo punya attachment juga ke film itu gitu. Konten daerah yang lumayan cukup terkenal itu kontennya Dono Pradana. Dia kan punya konten namanya Bondowani gitu. Itu khas banget, Surabaya banget tuh. Dipublikasikan oleh MLI, Majelis Lucu Indonesia, di YouTube mereka. Dan video-video Bondowani itu salah satu yang paling laku gitu di MLI gitu. Padahal ya lo tau lah, di MLI ada Coki Muslim, ada Adriano Colby, ada Rigen marah-marah kan. Tapi konten Bondowani dari seorang Dono Pradana yang kalau misalnya fansnya MLI bakal bilang, siapa ini mas-mas Surabaya nggak jelas ini, saya pengen Coki Muslim, pengen siaran gitu, kayak orang gila aja. Tapi ya itu karena kontennya aneh banget, dan dokumenter spesifik tentang Surabaya yang Jawa banget gitu. Dia pembawaannya ada pakai bahasa Jawanya, dia nggak harus berlindung di balik logat Jaksel biar terlihat keren gitu. Dia masuk langsung pakai logat Surabaya, caco gitu kan. Terus langsung ngomongin yang khas Surabaya gitu. Kayak episode pertama itu langsung ngomongin apa, Doli, bukan Doli, yang ya ada tempat prostitusi lah yang di dekat stasiun itu kalau nggak salah kan. Terus dia ngomongin soal Crazy Rich Surabaya lah yang baru-baru ini gitu, sampai ada konten viralnya yang dia ketemu sama orang kaya Surabaya, nggak tahu akikah itu apa gitu. Saya itu lucu banget anjir. Dan walaupun gue bukan orang Surabaya gitu, tapi gue nikmatin banget konten kayak gitu. Dan ternyata orang-orang di luar sana juga suka kan dengan konten daerah gitu. Dan memang harusnya makin banyak konten daerah tuh ya kayak gitu, yang apa ya, yang embrace their local pride lah gitu. Kayak nggak semua harus berlogat Jaksel, nggak harus semua tentang kerja di SCBD, ya ngekos di karet gitu. Kayak I don't know, like what's the stereotypical Jaksel guy gitu, kayak atau rumahnya di Bintaro gitu. Nggak perlu men gitu. Kayak lu bisa ngeluarin warna lu sendiri gitu, mau lu daerah mana aja gitu. Dan tambah sedikit marketing, ya you can go nationwide kayak film Tilik ini gitu. Dan makanya gue suka banget film Tilik ini dibawa dengan bahasa daerah, dan pembawaannya pun sangat daerah gitu ya. Nggak ada dari make up dan baju gitu, nggak lebay gitu, dan sangat believable aja gitu, bahwa oh iya ya ini pasti terjadilah gitu. Kayak lu tau lah keadaannya kayak gimana di luar sana gitu. Yang kedua gue suka dari Tilik adalah ceritanya membumi. Dalam artian
beneran kejadian gitu, bahwa bukan fantasi, bukan dibuat-buat, bukan plot cerita sinetron azab atau sinetron I don't know, FTV yang kadang plotnya rada aneh gitu ya, walaupun ya gue tau lo pengen cater the masses gitu, tapi nyari plot yang believable dikit kan bisa gitu. Dan ini plotnya pas banget gitu, dimana ya lu ngomongin orang yang pergibahan aja gitu, lu orang-orang suka ngomongin orang, dan itu kejadian gitu. Kayak gue nggak peduli lah kalau SJW feminis di Twitter bilang kayak, oh, film ini sangat tidak membantu gerakan feminis karena mengglorifikasi perempuan, apa ya, stereotyping perempuan, tukang gosip, tukang gibah. Ya, men, poinnya tuh bukan itu. Pertama, ini film bukan buat kalian para feminis ya gitu kan. Ini dibuat bukan buat kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian cuma mau masturbasi intelek aja soal ke SJW-an kalian, ya cari tempat lain gitu. Film ini nunjukin keadaan sesungguhnya bahwa ya kita sebagai orang Indonesia, nggak cuma orang Jawa gitu. Sebenarnya satu Indonesia yang menyatukan kita itu pergibahan gitu kan. Kita suka banget ngomongin orang, dan sebenarnya nggak cuma perempuan aja gitu. Cowok-cowok tuh suka ngomongin orang juga, cuma mungkin nggak kelihatan aja kita. We know how to be discreet about it. Kalau misalnya perempuan nyablak aja ngomongin perempuan lain perek, murahan, pecun gitu, laki-laki juga ngomongin gitu tentang sesama laki. Cuma bahasa dan tempat ngomongnya, waktu ngomongnya itu tuh kita terencanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif gitu. Jadi gak ketahuan aja sama kalian gitu. Jadi kesannya kalau ada laki-laki yang doyan ngomongin orang, langsung dikomplain kayak, ih, laki-laki kok comel, laki-laki kok ngomongin orang gitu kan. Nggak, karena lu gak pernah ada di tongkrongan laki aja gitu. Oh, you should have listened like what we talk about gitu. Selain itu membumi dan ya pergibahan, kita tahu kita semua itu bergibah. Cerita yang cukup realistis adalah bahwa tidak semua orang jahat itu akan kalah di akhir film gitu. Ya lu ngerti kan, kayak karakter si siapa tuh, anjir, Bu Tejo yang sepanjang film kerjanya gibah mulu, ngomongin orang, mulutnya kayak nggak ya, lu lihat kan endingnya ternyata dia sedikit benar, ucapannya terbukti benar, dia tetap dapat respect teman-teman sesama ibu-ibu gitu. Dan si dalam kutip pahlawan kita, si Yu Ning, yang sepanjang perjalanan di film itu selalu mengingatkan kita gitu bahwa kita tuh nggak boleh bergibah, tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain gitu. Ternyata dia yang dikucilkan, dia yang kalah gitu. Dan ya itulah kehidupan gitu, bahwa nggak selamanya orang jahat itu harus kena azab di akhir cerita gitu. Nggak selamanya jenazahnya harus masuk pengaduk semen ya kan. Nggak selamanya galian kuburnya harus penuh dengan air gitu, kayak nggak harus gitu. Dan kita lihatlah di kehidupan nyata kita lihat orang-orang di keluarga besar kita, di kantor kita, di pergaulan kita gitu. Ya nggak semuanya kan orang-orang yang kita benci, yang kerjanya bacot doang lah, ngomongin orang lah, minjem duit nggak bayar lah. Mereka bisa aja tiba-tiba sukses gitu, punya punya segalanya, nggak, kejahatannya tidak terungkap gitu. Orang-orang tetap suka sama mereka gitu. Kita yang jadi orang gila sendiri gitu, karena cuma kita yang lihat kejahatan itu dan nggak ada yang mau percaya sama kita ya kan. Lo bisa jadi orang di kantor yang kerja paling ekstra lah, yang lembur terus, yang ngerjain tepat waktu sesuai deadline gitu. Tapi yang dapat promosi bakal yang kerjanya jilat atasan, yang bacot lah di depan rekan-rekan kepala divisi lah gitu. Ya udah, itu kehidupan, lo mau ngapain gitu. Dan itu realitanya realita gitu. Dan terakhir, yang membuat gue suka banget sama Tilik adalah, masih nyambung dari poin kedua, orang jahatnya tuh bukan orang jahat biasa. Ngerti gak maksud gue? Lo tahu kan kalau di film, film apa aja lah, orang jahat itu ada sebagai penghalang pahlawan kita untuk menuju tujuan mereka gitu ya kan. Atau
Ya biasanya kalau di film nih, film antara si orang jahat mau melakukan sesuatu yang jahat terus dihalangi oleh pahlawan kita, atau pahlawan kita mau melakukan sesuatu dihalangin sama si orang jahat itu, dan akhirnya yang si jahat terkalahkan lah. Tapi kan kita tahu yang jahat si Butejo ini tidak terkalahkan, dia menang gitu. Dan yang uniknya di Tilik ini itu nggak kayak gitu. Si Butejo dan Yukning yang pahlawan kita itu sama-sama punya tujuan yang sama, dan nggak 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 saling menghalangi gitu. Kayak mereka duluan aja ke tujuannya, yaitu menyampaikan informasi yang menurut mereka benar, ya kan? Yukning tuh pengen ngasih tahu ke ibu-ibu di truk itu bahwa si Dian itu bukan perek loh, kayak lo nggak boleh nuduh-nuduh sembarangan gitu. Sedangkan si Butejo juga mau bilang, si dia nih perek deh, dia main sama om-om gitu. Jadi ya udah, dan dikembalikan ke ibu-ibu di truk itu, mereka mau percaya sama siapa gitu. Dan itulah yang membuat seorang karakter jahat, karakter dalam kutip jahat di sebuah film atau cerita itu menarik gitu. Dan ada beberapa hal lagi sebenarnya, kayak what makes a great villain gitu. Gua nonton video YouTube oleh akun channel bernama The Closer Look. Kalian coba lihat ya. Judulnya What Makes a Great Villain. Dan dia itu pakai case study Joker di Dark Knight. Kenapa Joker itu villain yang bagus banget gitu. Dan alasannya pertama yang tadi udah gue bilang. Karakter arc-nya itu unik banget gitu. Dia hadir bukan untuk menghalangi pahlawan kita gitu. Dia punya jalan ceritanya sendiri, dia kompleks gitu. Dia unik lah gitu. Yang bikin villain atau orang jahat itu menarik banget untuk sebuah film adalah ketika mereka itu lebih kuat dari pahlawan kita gitu. Ya kan? Lu lihat si Butejo tuh dari awal tuh kelihatannya kuat banget, ngomong terus, nggak berhenti. Ibu-ibu yang lain percaya aja gitu. Mau si Yukning tuh udah ngingetin berkali-kali, dilawan lagi gitu. Kalah terus Yukning, nggak bisa menghadapi si Butejo ini gitu. Apalagi yang membuat Butejo itu menarik banget buat kita. Butejo itu menarik karena dia tuh punya motivasi sebagai villainnya cerita ini. Dia tuh cuma pengen gibah, cuma pengen ngomongin orang gitu, dan dia nggak peduli mau itu jahat atau enggak gitu. Men, nggak ada yang peduli, men gitu. Dan itu yang membuat kayak bahkan Yukning aja nggak bisa ngelawan Butejo gitu. Makanya itu levelnya tuh udah beda aja sih Butejo gitu. Tahu nggak yang bikin lebih menarik lagi adalah si si Butejo itu mikir dia tuh yang orang baiknya gitu. Ya kan? Dia pikir dia yang memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk ibu-ibu gitu, agar mereka bisa menjaga suami-suaminya dari si Dian ini gitu, biar nggak digodain sama Dian gitu. Kayak dia memposisikan diri dia sebagai pahlawan gitu, dan ibu-ibu di truknya itu pun mengamini itu, kayak oh iya bener juga gitu. Kayak bahkan ada kayak satu ibu-ibu bilang, oh iya ya, kalau kayak gini tak jagain lah bojoku gitu. Kayak ya kayak gimana pun itu masuk gitu, omongan itu masuk ke ibu-ibu yang lain gitu. Jadi walaupun netizen maha benar, SJW, Twitter, dan pejuang feminis merasa film ini tidak mendidik ya, tidak ada konten berharga yang bisa diambil dari film ini gitu. Ya kalau lu memang pengen banget ada film yang yang sesuai dengan selera lu, ya bikin aja gitu. Tapi jangan expect dari film ini gitu, karena ya tujuannya beda sih. Kayak kalau misalnya lo bisa mengamini dan ya menerima aja lah bahwa memang hidup tuh seperti itu gitu, bahwa hidup itu tidak hitam putih, kadang bener terus salah terus bener, yang salah nggak selalu sial di akhir, yang baik nggak selalu menang di akhir. Ya udah, kalau lo udah menerima fakta itu, harusnya lo bisa menikmati film ini dengan baik sih. Karena jujur gue sepanjang film ya ketawa-ketawa aja gitu. Gue suka logatnya ibu-ibu itu semua. Gue suka dialognya gitu. Kayak dialognya tuh nggak lebay loh ya. Walaupun settingnya adalah di daerah, di desa.
tapi nggak ada unsur kampungannya gitu. Settingnya boleh di kampung, tapi nggak kampungan. Itu pasti gitu. Beda dengan sinetron-sinetron yang di TV itu gitu. Mau syutingnya di tempat paling hits se-Jakarta, di Senopati, SCBD. Ya tapi kalau dialognya lemah sih ya katro-katro aja gitu. Oke, itu aja dari gue. Men, gue udah lama gak monolog dan gue seneng banget bisa melakukan ini lagi gitu. Sedikit konteks aja. Ya gue udah walau lebih sering ngobrol sama orang sekarang. Kemarin itu tiba-tiba ada konten dari Adri yang dia monolog lagi gitu. Kalau gak salah pas 17-an. Dan sampai baca email juga gitu. Dan gue jadi inget kayak, oh ya gue dulu mulai podcast karena monolog ya gitu. Tapi yang bikin gue pengen balik monolog lagi, atau setidaknya ya buat kali ini, sekali aja gue kangen banget ngerjain ini, adalah dari sesama podcaster indie, yang artinya kita sama-sama tidak terkenal gitu. Shout out buat Franz David dari podcast Pengalaman. Kalian coba dengerin podcast dia ya, podcast Pengalaman. Sekali lagi podcast Pengalaman. Jadi dia ada satu episode yang dia rekaman di dalam mobil. Dan man, itu kan gue banget gitu. Itu ngerekaman di mobil itu gue banget gitu. Ya, kalau misalnya kalian lupa, 70-60 episode pertama gue itu di mobil aja gitu. Dengan cueknya modal HP, marah-marah dengan kehidupan gitu kan ya. Kemana orang itu gitu. Cuma yang ngebedain kualitas dia jauh lebih bagus aja gitu. Ya iyalah pakai Boya, mikrofon canggih gitu. Gue sih nggak ada pakai. Gue suara baja yang masuk gitu. Suara klakson, suara mesin mobil sendiri aja masuk gitu. Kalau dia sih smooth gitu. Jadi thank you buat Franz David ya, mengingatkan gue kembali betapa menyenangkannya rekaman dari dalam mobil. So itu aja dari gue deh buat hari ini. Setelah episode ini kayaknya gue bakal nayangin part 2 sama Daniel. Atau part 2 sama Ben Daniel. Gue masih belum tahu sih mana yang bakal jadi duluan. Kalau misalnya kalian mau follow gue di sosial media. Twitter @ramdisa, Instagram @podcastbosandijalan, atau email di podcastbosandijalan@gmail.com. Sekali lagi di podcastbosandijalan@gmail.com. Biar kayak orang radio ceritanya. Itu aja dari gue. Thank you buat yang udah dengerin. I'll see you on the next one. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gue mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gue nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @cravingfor.id. Sekali lagi di @cravingfor.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.